Baik, terima kasih pimpinan. Kami tetap dengan usulan kami semula bahwa RUU ini harusnya mencakup hal yang lebih komprehensif dalam konteks kejahatan seksual, sehingga kami mengusulkan tindak pidana kesusilaan. Kecuali RKUHP, rancangan KUHP itu menjadi draft usulan yang kita ketok bersama, sehingga titik kosong dari undang-undang ini terpenuhi dalam rancangan RUU KUHP yang kita sahkan yang lalu. Dan itu adalah carry over. Artinya barangnya ada. Jadi kami mengusulkan kalau kita ingin tetap seperti ini, dia harus disandingkan. Maka pasal penyimbang yang kami sebut itu, dia ada di rancangan KUHP. Ketika rancangan KUHP tidak ada, atau belum selesai, kami menganggap ini barang yang bisa panjang. Karena sejak 2004, ini tidak selesai. Oleh karena itu, ketika itu diketok palu, maka RUU kita, tindak pidana kekerasan seksual ini, sesuatu yang menjadi melengkapi apa yang sudah kita putuskan dalam tindak pidana kesusilaan yang seluruh fraksi telah membahasnya di Komisi 3. Hanya ketika di bawah paripurna waktu itu, ada satu pasal penghinaan presiden, dia tidak diketok palu. Jadi sebenarnya RKUHP itu sudah menjadi kesepakatan semua fraksi. Oke, tetapi maaf, ketika itu tidak diketuk, maka kami menganggap apa yang kita lakukan, kita buat sekarang adalah menyisakan satu norma yang berbahaya. Yaitu aspek non-kekerasan menjadi sesuatu yang tidak diatur. Kalau tidak diatur, artinya dia sesuatu yang ditolerir, tidak ada sanksi. Itu yang kami sejak awal wanti-wanti. Jadi kami sangat mendukung upaya kita untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual, tapi kita tidak boleh menyisakan satu ruang yang menjadi concern. Sila pertama Pancasila, sila kemanusiaan, atau bahkan di pasal 29 Undang-Undang Dasar kita. Di situ poinnya. Menurut saya, kita bisa melakukan itu. RKUHP itu, karena kita dibalak, kita bisa mengundang pemerintah, apalagi ini carry over, kita sahkan itu bersama-sama. Sebagai pelengkap dari rancangan kita. Sehingga tidak ada kekosongan. Sehingga tidak terjadi perdebatan sebagaimana perdebatan di Parlemenduk-Ristek 30/2021. Karena di situ Pak Kamil, kita masih banyak materi muat. Oke. Ini baru judul aja. Poin itu ya. Jadi poin itu pimpinan, ketika diketok bersama-sama, kami setuju. Ketika tidak, menurut kami, usulan kami harus kesusilaan. Jadi saya mention kembali Pak Sodik tadi bagus menyebut persoalan kita ada kekerasan seksual, ada penyimpangan seksual, ada kebebasan seksual. Itu persoalan kita. Lalu kita menganggap syarat ini, dengan konsep ini, kekerasan seksual lah yang paling masalah. Kita balik ke belakang. Judicial Review MK pada November 2017 diajukan untuk menjudicial review 284, 285, 292. Semuanya tentang pasal kesusilaan. Ya. 284 di situ yang di judicial review adalah karena aturan hukum Belanda hanya mengenakan perzinahan ketika salah satu pasangan telah menikah atau masih menikah, salah satunya saja. Kalau janda dan dua-dua pun tidak. Ya. Dan judicial review itu membuat 4 dan 5 keputusan dari 9 hakim. 4 hakim menyetujui bahwa definisi perzinahan adalah segala bentuk hubungan di luar pernikahan. 5 hakim tidak ada yang menolak. Dia mengatakan diserahkan kepada keputusan DPR, tidak ada yang menolak. Dengan kata lain, 9 hakim itu pada akhirnya menyerahkan ke kita karena tidak ada perubahan. Jadi persoalan moral ada persoalan yang juga penting. Kenapa kita menganggap kekerasan menjadi satu poin penting yang sangat penting? Kalau dikatakan tadi bahwa ada peraturan yang lain, maka kami katakan 284 belum ada. Oleh karena itu, ketika kita membuat ini, sesungguhnya kita sedang memperkuat 284 versi Belanda itu, versi Barat. Di Barat memang menjadi solusi.
Karena mereka tidak mengenal pernikahan dan tidak menikah. Yang ada adalah jangan kekerasan. Suka sama suka. Itu selesai. Tapi begitu kita tarik di kita, itu tidak selesai. KUHP tidak selesai-selesai. Saya ingat saya sejak 2004, karena saya awal dari situ. Saat ini RKUHP, kami ulang kali, mohon maaf, belum menjadi aturan hukum. Inilah kesempatan balik. Membuat sebuah legacy, membuat sebuah sejarah. Kita menyelesaikan 3 persoalan yang disebut Pak Sodik tadi. Kekerasan, penyimpangan, kebebasan. Dan jumlah, nanti Bu Mufidah di Komisi 9 bisa menyebutkan, jumlah pergaulan bebas suka dan mensuka yang berdampak kepada aborsi, hitung jumlahnya. Ya, Maaf, pesta seks, suka sama suka, laki sama laki di hotel ketangkep, dan dampak dari hubungan sesama jenis itu berdampak kepada AIDS dan lain-lain juga luar biasa. Kenapa begitu hebatnya kekerasan? Sementara kita tidak menimbang kebebasan dan penyimpangan persoalan yang sama-sama berat. Dan kita ada di balik. Kita ada yang sedang melakukan rekayasa untuk hukum kepada publik. Kenapa ini kita dahulukan? Itu kita tinggalkan. Kita tidak menindaklanjuti putusan MK. Kita sedang memperkuat 284 itu. Yang penting jangan ada kekerasan. Itu yang kami mention. Jadi undang-undang jadi penting. Kenapa kita berpihak sama satu kasus? Inilah cara pandang yang kami katakan seksual konsen barat. Solusi bagi barat. Tidak solusi bagi masyarakat yang norma agamanya hidup seperti kita.